Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, malam ini insyaallah saya akan lanjutkan episode Paulus. Apa hubungannya Paulus? Kenapa kok dia berulang-ulang Paulus? Paulus atau Saulus dari Tarsus. Seorang yang ibu bapaknya saja tidak tahu di mana. Lalu siapa? Masih menjadi pertanyaan apakah dia betul keturunan dari suku Benyamin atau tidak. Apakah betul dia belajar sama Rabai besar Gamaliel. Karena semua orang Yahudi Rabai yang sekarang tidak mengakui Paulus itu pernah belajar sama Rabai Gamaliel, tidak diakui. Lalu Paulus bilang bahwa dia adalah orang Farisi, ahli Taurat, nggak diakui. Orang Yahudi nggak ada yang mau ngaku dia. Ya, ada buku namanya Golden Legend of the Saints, cerita kisah-kisah lama yang emas, yang golden dari para santo. Itu menulis bahwa Paulus ini orang tuanya adalah orang-orang yang termasuk tawanan dari Edom, dari daerah Edom, ditawan pada masa Alexander Agung dan Pompei. Ya, Paulus ini orang tuanya adalah keturunan dari orang-orang tawanan, orang-orang Yahudi tawanan dari Edom yang ditawan oleh Roma, oleh orang-orang Makedonian, oleh orang-orang Seleukid. Ini kalau ngomong gini sama Solata nggak ngerti. Oh, ya, orang channel-channel Kristen itu nggak ngerti. Orang tua Paulus adalah keturunan dari tawanan orang-orang Makedonian, orang-orang Seleukid, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani dari Edom, tanah merah di Yudea Galilea, dibawa ke Roma, ke Athena, lalu terakhir mereka berdomisili di Tarsus, wilayah Turki. Agamanya apa? Helenisme. Bung Ade, saya yang baca aja ya, atau Ustadz Aditya yang baca, minta tolong, boleh? Ya, Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam pranata yang mencirikan Helenisme, yaitu filsafat spekulatif dan pemerintahan republik. Pada saat itu terjadi di wilayah pantai Ionia di Asia Kecil. Pantai Ionia seperti halnya sama dengan Yaman dalam PL. Daerah pemukiman Yunani tidak pernah statistis. Di daerah diaspora terdapat orang-orang berbicara bahasa Yunani. Misalnya, orang yang menerjemahkan PL atau Perjanjian Lama mungkin ya. Misalnya, orang yang menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, sikap terhadap Helenisme di daerah diaspora tentu saja sangat positif. Sedangkan di Yerusalem sendiri, yang dikelilingi oleh sejumlah besar kota Helenis, banyak orang yang di dalam sikapnya menjadi pengikut kelompok-kelompok yang saling bertengkar di dalam soal Helenisme. Kelompok yang satu menuduh hukum Yahudi sebagai lapuk. Kelompok ini bahkan berhasil mendapatkan pengakuan sebuah kota Yunani bagi Yerusalem. Ya, demikian Ustaz. Syukran Ustaz. Lihat ya, dasar Helenisme yang adalah budaya untuk kemudian berkembang menjadi agama. Sekali lagi, Helenisme ini dasarnya budaya, tapi berkembang menjadi agama. Coba lihat itu di terakhir itu. Kelompok ini sedangkan di Yerusalem sendiri yang dikelilingi oleh sejumlah besar kota Helenis, banyak orang yang di dalam sikapnya menjadi pengikut kelompok-kelompok yang saling bertengkar. Sampai sekarang di bawah, kelompok yang sering bertengkar itu terjadinya di Kristen apa di Islam? Pengikut ajaran Paulus apa pengikut Rasulullah sallallahu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat, coba. Ini aja dulu urusin, nggak usah urusin hadis saya, nggak usah urusin Al-Quranku, nggak usah, kamu nggak ngerti itu, karena kamu dasarnya Helenis. Itu sudah dibaca tuh di atas, paling atas tuh. Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan dan hidup seperti orang Yunani. Tuh, itu Helenis. Kekristenan sekarang itu Helenisme. Kenapa? Semuanya itu Yunani. Tidak ada Yerusalemnya tidak ada. Apa coba yang dari pengajaran Yerusalem yang diambil oleh kekristenan? Mana coba kasih tahu saya. Satu aja. Semua yang menjadi dasar dogmatis dari kekristenan sekarang. Ustadz Kiko sekarang keras. Ini udah episode ketiga tentang Paulus. Dan masih belum ngerti juga itu orang-orang saudara Kristen. Bahwa mereka disayang oleh orang Islam. Ustadz Aditya itu sempat beberapa kali saya tegur karena
masuk ke channel-channel Kristen. Tapi setelah saya ngobrol dengan para habibuna, para syekh, para mualim, para orang-orang tua kita, para sepuh di Jakarta, mereka bilang, Ustadz Aditya itu menunjukkan bahwa dia orang Islam yang sayang sama saudaranya. Ariesto ngajak debat menerima debat orang Kristen. Itu gambaran orang Islam yang sayang sama orang Kristen. Ngerti nggak sih orang Kristen? Jadi ketika Aditya Taliang masuk ke channelmu, kenapa engkau kasih dengan makian kata-kata binatang serapah itu? Cuma Aditya yang masuk ke engkau lalu bilang orang Islam sayang sama kamu. Mau diajak dialog, mau dikasih tahu. Kamu tuh menjalankan Helenisme, pengyunanian. Tidak ada satupun dasar dogmatis yang Yerusalem. Tidak ada. Apa coba sebutin? Sebutin dah. Sebutin aja. Apa yang Yerusalem? Nggak ada. Semuanya Yunani. Nah kalau semuanya Yunani, Helenis. Dasar dogmatis antum ini bukan menghina. Bukan menistakan, menghujat, apalagi menyerang. Kagak, gua nggak butuh nyerang-nyerang lu. Orang Kristen, rugi gua. Ngerti lo? Dibilang katanya kayak nama menghujat, laporin polisi. Ini dasar historikal. Aduh, ya Allah, Rabbi ya Karim. Ini dasar historikal. Berdasarkan referensi literatur yang valid. Nggak kayak channel itu, Solata itu. Wah, ngawur. Hidara apalagi. Ngawur. Dasar kekristenan itu Helenis. Kenapa? Nggak ada yang satupun yang match dengan Yerusalem. Nggak ada. Ajaran orang Yahudi nggak ada, agama yang nggak ada. Coba cari satu aja, nggak ada. Kasih apa lagi? Kasih itu agape itu ajaran dasar Helenis. Beda sama Tuhannya orang Islam dan Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ismail, Yakub, Moses, Elia, Zakaria, Yahya, Jesus. Beda. Orang Islam itu sama menyembah Tuhannya Bapak Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakob, Tuhannya Moses, Tuhannya Zakaria, Tuhannya Yahya, Tuhan Yesus. Menyembah sama. Lu siapa lu? Gitu. Dari satu konsep ketuhanan aja udah aur-auran. Udahlah, kita sayang kamu, ngaku aja kamu Helenis, udah gampang aja lah. Semua dasarnya Helenis. Ustadz sih minta tolong, kenapa saya langsung gas hari ini? Karena capek menghadapi mereka itu. Mereka pikir kami yang menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub dari Hong Kong. Lu tanya sama orang Yahudi sana. Jesus itu Tuhannya orang Yahudi bukan? Lu tanya sana. Yahweh, apaan? Bible lu perjanjian baru mana ada Yahweh? Orang Yahudi aja yang punya huruf aja nggak berani menyebutkan nama itu. Lu sembarangan lu. Orang Kristen. Lu apa? Ngerti juga kagak. Ngaku-ngaku. Enggak, Tuhan kita Yahweh. Yod-Heh-Vav-Heh dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Kacau. Mana ada tulisan Yod-Heh-Vav-Heh di perjanjian baru. Cari kasih kayak nama ini. Nggak ada. Ya. Ustadz boleh ketik di Google 01 Makabe 1 Ustadz. Tadi kita udah pegang ya. Nomor satu adalah Helenisme adalah pengyunanian. Orang Islam tidak menyalah-nyalahkan kamu. Kamu mau Yunani ke, apa terserah lah. Tapi jangan bilang klaim bahwa kami itu agama yang menyembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami agama Samawi. Lalu bilang-bilang ke orang Islam, pengaruhi, bohong-bohongin orang Islam. 1 Makabe 1. Apa itu pengyunanian itu apa? Gitu. Jadi supaya jelas. Kata kombe jadi boleh, Ustaz? Iya, kata kombe. Iya, boleh, Ustaz. Syukran. Oke, silakan dibaca nomor 1, Ustaz. Oke, 1 Makabe 1. Nomor 1. Alexander bin Filipus, orang Makedonia, telah membuat kekuasaan. Maka bertolaklah ia dari negeri Kiltim dan dikalahkannya lah Darius, Raja Persia dan Media. Ia sendiri menjadi raja menggantikan Darius pertama-tama atas negeri Hellas. Dilanjut sampai nomor berapa, Ustaz? Syukran, sampai situ dulu. Oke, Alexander ini masuk. Syukran, Ustaz. Alexander ini masuk sebagai gambaran bahwa ada orang Makedonian, ada orang bule masuk ke Yerusalem, ada orang bule masuk ke tanah Yudea, ke tanah Timur Tengah, ya. Orang bule itu dari mana? Yunani, Greek, nenek moyangnya orang Romawi, Makedonian, orang Seleukid, masuk dia dimulai. 1 Makabe 1 yang tadi benar, Ustaz. Maaf, cuma dimulainya dari angka 10, Ustaz. Oke, siap. Tadi kita udah tahu Alexandernya, sekarang lanjutannya. Daripada mereka itulah terbit sebuah tunas yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia telah menjadi sandera di Roma
Antiochus Epiphanes menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Nomor 11. Oke. Sebentar, Ustaz. Nomor 13. Oke. Ya, langsung nomor 13 ya. Iya, Ustaz. Maka beberapa orang dari kalangan rakyat bersedia untuk menghadap raja. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain. Ya, demikian. 14-nya, Ustaz. Oke, kita lanjut 14. Kemudian orang-orang itu membangun di Yerusalem sebuah gelanggang olahraga menurut adat bangsa-bangsa lain. 15. Mereka pun memulihkan kulub mereka. Mereka pun memulihkan kulub mereka pula dan murtadlah mereka dari perjalanan kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Syukran, Ustaz. Sebentar. Pemirsa di screenshot. Dari dulu sudah dibilang bahwa orang yang bersunat kalau pindah agama mengikuti bangsa lain itu murtad. Istilah murtad itu cuma dari monoteisme ke politeisme, bukan sebaliknya. Sekali lagi, kata-kata murtad itu bahasa Arab yang diambil oleh orang-orang Kristen sekarang nih, diadaptasi. Mereka orang-orang Kristen yang punya channel tuh bahkan malu untuk menunjukkan identitasnya sendiri, kekristenan. Orang sudah murtad, sudah Kristen, masih pakai kopiah, masih pakai penampilan baju koko, perempuannya masih pakai jilbab, sama agamanya sendiri aja, nggak pede. Udah jadi Kristen tapi nggak pede, ngerti nggak sih? Pakai jilbab, namanya masih nama Islam, nama-nama Islam perempuannya itu, nggak pede, asli. Malu-maluin orang Kristen. Kalau gue punya orang orang Kristen, engkau tuh lagi dihina sama murtadin, tau nggak? Murtadin tuh paling nggak pede, masih pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sorban, nama di depannya Muhammad, ada yang pakai kiai haji, nggak pede jadi Kristen. Tunjukin, kayak nama nih jadi Islam, Ahmad aku. Dulu namaku Agustinus, sekarang Ahmad, dan aku pakai kopiah. Aku tunjukin, aku identitas Muslim, aku piara janggut. Nggak malu, bangga, mencintai Rasulullah tuh bangga gitu loh. Tunjukin sama orang, nggak malu. Aku pencinta Rasulullah, dan insya Allah Rasulullah cinta juga kepada. Nanti di padang mahsyar beliau ingat sama kainaman yang hitam, insya Allah. Nggak malu gua, nggak malu bilang Jesus itu dulu aku ikut dia, dan sampai sekarang aku masih memuliakan Jesus. Aku tidak bikin Jesus telanjang di kayu salib, memfitnah Jesus jadi Tuhan, memfitnah Jesus jadi anak Tuhan. Nggak malu kayak nama jadi Islam. Tunjukin aku Ahmed kayak nama. Aku bangga walaupun aku cuma naik motor tua tuh. Naik motor Suzuki tua. Bangga. Ini orang udah murtad masih pakai kudung. Udah gitu salah-salah miring-miring lagi. Hijab. Nggak pakai ciput. Nah, ngomongin. Wah, kamu juga suka ngomongin Bible. Gua ngomongin Bible supaya saudara gua Muslim dipagari. Nggak digoblokin sama orang-orang misionari kayak yang punya channel Kristen tuh. Kasih tahu bahwa Bible itu kalau disampaikan oleh orang-orang Kristen yang punya channel itu cuma sebatas terjemahan. Evangelion dia tahu artinya. Tuhan kita pakai pala lu momennya. Lu dilepehin sama orang Yahudi tahu nggak? Lu dilepehin sama orang Yahudi tahu. Satu hari 3 kali lu dikutuk tuh. Namanya apa itu? Namanya Birkat Haminim Separia, lu buka aja deh. Pakai nanya, berarti Tuhannya orang Islam itu penipu. Malah lu gomenyan. Itu Bible lu tulis. Tuhan lu dalam Bible itu melepaskan roh penyesat dan roh pendusta. Ada tuh di Bible tuh perjanjian baru. Melepaskan roh-roh pendusta dan roh-roh penyesat. Itu Tuhan lu tuh. Enggak, Yesus jaminan pasti masuk surga. Sebelum kita masuk, ini udah langsung tutup nih. Ini cepet nih Ustaz. Ada enggak Ustaz sih? Minta tolong. Kitab Wahyu. Wahyu 1 nomor 17 dulu Ustazi. Wahyu 1 nomor 17. Oke, Wahyu 1 nomor 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jesus ya berarti ya. Sekian. Orang Kristen percayanya Jesus ini ya. Kalau orang Kristen percaya yang ngomong ini Jesus ya. Aku adalah yang awal, yang akhir, ini pasti Jesus ya? Ya gitu betul, kan? Katanya itu untuk Yesus katanya. Oke. Nomor 18. Wahyu pasal 1 nomor 18. Dan yang hidup
Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lama dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuh, syukran Ustaz. Tuh, orang Kristen lihat, Yesus itu pegangnya kunci maut, bukan kunci sorga. Bagaimana dia bawa antum ke sorga? Kuncinya kagak dipegang. Enggak, itu alam maut, kerajaan maut. Geser ke bawah Ustaz. Geser ke bawah. Kerajaan mautnya diklik. Nomornya tuh kerajaan maut. Hades. Di bawah kerajaan 86 Hades. Klik aja Ustaz. Biar kebuka, biar orang Kristen lihat tuh. Hades Ya, tuh. Hades. Lihat ke bawah, artinya apa? Artinya apa tuh? Kunci apa? Oke. Ya, maskulin, ya, Hades, dunia orang mati, maut, neraka. Neraka. Nah, tuh. Yesus itu megangnya kunci neraka, bukan kunci sorga. Bagaimana mungkin dia masukkan kamu ke sorga? Gimana? Yang dikunci yang dia pegang itu kunci Hades, kunci neraka. Enggak, dia pegang kunci surga. Enggak, kunci surganya udah dikasih buat Petrus. Matius 16 nomor 18 Ustaz sih. Dia udah nggak pegang kunci surganya udah dikasih ke Petrus. Matius 16 nomor 18. Ya, Matius 16 nomor 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Iya, nomor 19 Ustaz sih. Syukran. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikian Ustaz. Udah selesai. Yesus pegang kunci surga, dikasih ke Petrus. Udah dia nggak pegang lagi. Jadi sekarang dia pegang apa? Kunci Hades. Hades itu apa? Neraka. Selamat menikmati deh. Maka tuh saya mau bilang saudara muslimin wal muslimah yang mau merit sama orang Kristen, pikir lagi. Kalau memang itu cintamu bisa membawa kamu ke Hades, silahkan. Kayak nama nggak tahan. Sana, dengan senang hati. Sana, murtad sana. Sana. Ya, selamat menikmati Hadesmu sana. Dah, nggak usah banyak-banyak bicara. Tolong Ustadz supaya dia jangan jadi Kristen. Siapa? Ngapain amat gua? Udah gede, udah dewasa. Dihamilin mau kok. Cinta aku sama dia, cinta. Agama itu kan semua agama sama. Ya lu makan aja tuh agama sama. Di sana pada yang itu ada tadi 3 orang atau 4 orang itu yang enggak, kami sudah saling mencintai. Kami enggak dibaptis kok, kami cuma pemberkatan. Di sana dibaptis juga nggak apa-apa, lu dicelup-celup sana. Selamat menikmati Hades. Kembali ke kitab Makabe 1 yang tadi Ustaz. Afan. Tadi kan sampai 15. Memulihkan kulub ya. Kepada orang Kristen udah nggak usah sok-sok nanya berit milah. Lu aja nggak berit milah lu ngomong. Ya, 15 sudah. Lalu nomor 45 Tuan Guru ke bawah. 45. Dengan menghentikan korban bakaran, korban sajian, dan korban tuangan di bait suci. Dengan mencemarkan hari Sabat dan hari-hari raya. Saya ulangi ya. Tuh. Dengan mengulangi ya. Ya, betul. Ulangi Ustaz. Oke, biar mantap. Dengan menghentikan korban bakaran, korban sajian, dan korban tuangan di bait suci, dengan mencemarkan hari Sabat dan hari-hari raya. Yang pertama tandanya agama itu berasal dari Yunani adalah enggak sunat, kulub. Ada kulit-kulubnya. Kedua, enggak pernah korban hewan, malah mengorbankan manusia yang tidak bersalah. Itu. Lalu dengan mencemarkan hari Sabat. Loh, orang Islam gimana? Orang Islam nggak mencemarkan. Orang Islam bukan hanya hari Sabat. Dari hari Ahad sampai Sabat tidak ada yang dicemarkan. Sok tahu kayak nama. Iyalah, gue berani bilang gitu. Semenjak gue jadi Islam, gue justru memuliakan hari Sabat. Kenapa? Sebelum azan subuh, gue udah bangun, gue udah mandi, sholat 2 rakaat sebelum azan. Tuh Sabat tuh. Subuh. Habis subuh syuruk. Habis syuruk duha. Habis duha zuhur. Zuhur terus asar. Asar maghrib. Maghrib isya. Habis isya nanti malam gue ada sholat niat. Sholat hajat. Tuh hari Sabtu gue gak makan babi di hari Sabtu. Gue gak minum anggur kamar di hari Sabtu. Gue tidak menduakan Tuhan, apalagi mentigakan Tuhan di hari Sabtu. Gue tidak masuk rumah ibadah dengan pakai sepatu. Tidak. Gue dihitan. Tuh orang Islam memuliakan Sabat. Lu hari Sabat boro-boro bangun 3:30, boro-boro masih ngorok lu.
Orang Islam memuliakan hari Sabtu. Katro. 46 Ustaz. Nomor 46 tadi Ustaz ya. Dan dengan menodai tempat suci. Ya, oke, 46-nya tuh. Dan dengan menodai tempat suci. Artinya apa? Perempuan yang haid masuk ke tempat suci. Adanya di agama Kristen apa di agama Islam? Gampang aja deh. Ini tanda-tanda agama Helenisme. Agama Islam tuh nggak boleh. Kenapa? Kita tidak mau menodai tempat suci. Anjing dibawa masuk ke tempat ibadah gimana, Anton? Anjing dibawa masuk ke tempat ibadah. Perempuan-perempuan yang lagi haid masuk keluar pakai baju minim, nggak menutup aurat, pakai sepatu, tahu habis injek apa? Boro-boro wudhu, lepas sepatu aja kagak. Lanjut ke 47 Tuan Guru. Ya, nomor 47-nya haruslah didirikan perkorbanan, hutan keramat dan berhala, dan harus dipersembahkan sebagai korban babi-babi dan binatang-binatang haram lainnya. Demikian Ustaz. Puas ya. Jadi sebetulnya yang Helenisme itu siapa? Yang kamu teriak-teriak itu tuh, channel-channel YouTube Kristen tuh. Agama Islam, agama pagan. Agama pagan sih dari mana Islam itu? Nggak ada, semua yang ditulis di sini tuh ada di Islam, nggak ada. Adanya di kamu. Udahlah terima aja. Selama ini kain nama nggak pernah buka ini. Ini ciri agama pagan. Dan semua yang tadi kita baca tidak ada di Islam. Gimana sih lo? Adanya di lo. 48 Ustaz sih. Terusin aja biar sampai puas. Ya, 48-nya. Anak-anak mereka tidak boleh bersunat dan mereka harus mencemarkan dirinya dengan segala macam kenajisan dan kekejian. Tuh, yang melarang sunat siapa? Paulus. Apabila engkau bersunat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Paulus ini agama Paulus nih. Ngerti nggak sih lu? Ya Allah, Rabbi ya Karim, ya Karim. Udahlah, lu nggak usah sok-sok bawa-bawa hadis, mempertanyakan risalah, sirah. Ngerti juga kagak lo. Ini ada di depan mata lu ini. Ini ada di depan mata lu. Ya Allah. Kitab lu ini. Ya Allah. Gimana? 49 Tuan Guru. Ya, nomor selanjutnya 49. Sehingga mereka lupa akan hukum Taurat dan membatalkan segala peraturannya. Wih, ngeri. Silakan Ustaz. Paulus yang bilang, ketika Kristus menjadi kutuk di tiang salib, maka dia membatalkan kutuk hukum Taurat. Ini ajaran Paulus semua, ini ajaran Paulus. Ini yang saya mau bilang malam ini. Ngerti nggak sih? Ya Allah, Rabbi Karim. Buat kepada saudaraku yang mau murtad, silakan. Aku sudah buka malam. Ya murtad aja lo ikut Paulus sana. Nggak ada ikut Yesus, ikut Paulus itu. Pertama, tidak bersunat, ada di Paulus. Tuhannya 3, ada di Paulus. Mencemarkan hari Sabat, ada di Paulus. Menodai tempat suci, ada di Paulus. Semua makanan halal bagiku, kata Paulus. Itu, nomor 47 tadi, babi. Boleh. Korban di stop sama Paulus. Korban hewan itu di stop katanya. Karena Yesus sudah menjadi korban, maka nggak perlu korban lagi. Hari raya kurban tidak boleh ada. Itu Paulus juga. Didirikan korban, hutan keramat dan berhala. Berhala, patung Yesus, patung Bunda Maria, patung Santo-Santo. Paulus juga itu. Kurang apa lagi, coba? Padahal ini ada di dalam kitabmu. Terus kamu bilang, Islam agama pagan. Pala lu bomenyan, gak ada urusan. Semuanya dari lu kok. Mana? Membatalkan hukum Taurat itu adanya di Kristen, bukan di Islam. Islam bilang, Islam membenarkan Torah. Islam membenarkan, bukan beriman kepada Torah. Karena kami beriman kepada Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sahih. Bukan kepada Torah. Cuma kami bilang, Torah itu benar. Kenapa Torah benar? Ada konsep monoteisme, Tuhannya satu. Namanya Allah. Konsep makanan haram, makanan halal. Konsep khitan. Konsep hukum perempuan. Konsep pernikahan. Konsep haji. Konsep puasa. Konsep sholat. Jangankan konsep. Lu ngerti konsep aja enggak. Terus lu serang hadits. Udah gitu banyak orang Kristen yang hebat. Hebat. Lidara hebat. Sian deh gua. Sian. Kalau dia hebat, dia nggak pasang muka kain nama untuk cari viewer. Hai orang jemaat Kristen. Kalau itu orang hebat, channel-channel Kristen itu hebat, dia nggak akan pasang muka kain nama untuk cari viewer, cari duit. Dengan menghina kain nama, mereka dapat penonton. Ya siapa? Ya kamu jemaatnya yang mau aja di-oonin. Kain nama marah ya? Enggak, gue sodako.
Gue sodako, gue tahu lu butuh duit, gue tahu lu nyari duit lewat channel YouTube, gue tahu lu. Kalau pasang muka kayak nama banyak yang nonton, lu dapat duitnya banyak kan. Ya lu gue sodako, sorry ya. Gue bukan kayak lu nyari makan dari YouTube, sorry. Buset. Orang Kristen tuh yang channel-channel pasang terus muka kayak nama, pasang. Kenapa? Gue sodako. Lu kan nyari duit kan, hina-hina kayak nama. Itu ntar lu dapat viewer, orang-orang nyumbang. Di bawah tuh ada donasi. Sama kayak yang di Amerika tuh. Lu kirim tuh ke Amerika tuh. Nggak punya duit, dia udah pindah-pindah ke hotel-hotel yang lainnya. Tanggal 26 habis itu masa visanya habis itu 26. Nah, dikejar-kejar sama tentara polisi imigrasi ntar dia. Ya, lu belain tuh saudara tuh. Lu belain tuh orang hebat lu tuh. Lu belain sana. Ya. Nah, 950. Ustaz sih. Oke, siap. Ya, nomor 50-nya selanjutnya ya. Barang siapa tidak berbuat sesuai dengan titah raja akan dihukum mati. Kalau ada yang menjadi raja, itu saya lihat ada di kelompok YouTuber Kristen, ada yang satu yang jadi raja, ada dia penyuplai dana, ada Ustaz Aditya, dia penyuplai dana lalu dia mulai atur channel-channel itu, para pemilik channel itu dia atur, lumayan gini, kalau tidak sesuai dengan perintah raja tersebut yang mengatur channel-channel itu dengan sponsorship uang, di-cut itu channel itu, ada tuh, udah kebaca sama para Ustadz lawyerku di Jakarta Selatan, udah kebaca itu tuh YouTube channel Kristen. Ada yang suplai dana, tapi dia atur. Lu mainnya begini nih, lu bawainnya gini nih, lu mainnya begini, hina-hina terus. Ambilin modalnya itu data-data dari Christian Prince, ambil itu buku-buku Christian Prince, naikkan ke YouTube, serang orang Islam, hujat mereka, gak perlu jawaban, hujat aja, hujat terus, gitu. Tapi kalau ada yang tidak mau menghujat, ditarik dananya. Begitu Ustaz Aditya udah kebaca sama yang di Gatot Subroto. Tahu dong di Gatot Subroto siapa? Saya dapat informasinya langsung dari Gatot Subroto. Aduh Ustaz, udah tenang aja lah. Yang kasih tahu itu siapa? Orang Kristen juga. Yang adalah salah satu orang berpangkat tinggi di jajaran negara Republik Indonesia, punya lembaga keamanan rakyat. Pangkatnya tinggi, dia Kristen, dia panggil kayak dia panggil saya Agustinus, Nus, sini dulu lah, kita makan siang ngobrol-ngobrol. Udahlah, kau santai aja. Mereka itu ada supporting fund-nya, ada orang yang bertindak sebagai raja ini di 50. Lalu mulai atur channel-channel itu. Ada channel yang tidak mau lagi nurut dia, cut, dimusuhin sama channel-channel Kristen lainnya. Gitu, ada. Wah, udah dapat semua. Begitu, Ustaz. Jadi wajar lah ya, kalau seumpamanya ada orang Kristen yang masuk ke channelnya Ustaz Aditya ya, lalu ngomongnya ngaco-ngaco ya, itu orang yang perlu dikasihani. Ustaz Aditya dan semua yang ada di Jim Media Channel, Aditya Channel atau channel-channel Muslim yang suka dimasukin oleh orang Kristen, kasihan mereka. Itu hidupnya udah kayak boneka aja, udah kayak apa ya? Kayak peliharaan, disuruh-suruh aja. Sedih. Sementara jemaat Kristen melihat, wah ini orang hebat. Enggak hebat. Hai jemaat Kristen, kamu tuh nggak kasihan sama orang-orang itu. Orang itu tuh udah dibuat kayak peliharaan. Disuruh-suruh masuk ke channel sana. Ajak debat itu Zuma. Maki-maki orang Islam. Buka hadis. Itu ada yang nyuruh. Ada yang ngasih duit. Ada. Ini bukan fitnah ya. Saya nggak menyebut nama. Baik, saya mau bilang dulu bahwa posisi Paulus itu berada di antara tahun 42 Masehi sampai dengan 64 Masehi. Kita ambil gampangnya saja ya. Tingkah pola serta gerakan Paulinisme, Paulin atau gerakan Paul ini mulai terasa tahun 50 Masehi sampai tahun 64 Masehi. Apa gerakannya? Gerakan Paulus bukanlah gerakan kabar sukacita Evangelion. Saudaraku, dengan segala rasa hormat, Paulus dari Tarsus adalah seorang pembawa program mind war. Paulus itu, nama program yang dibawanya itu mind war. Perang di sini. Paulus bukan orang sembarangan. Dia orang hebat. Dia pintar. Dan dia berada, hidup di lingkungan para pembesar Roman Empire atau Kekaisaran Roma. Dia adalah bagian dari Roman Empire. 56 Tuan Guru. Syukron.
kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Well, sekarang orang Kristen kalau diomongin, itu kan hukum Taurat sudah tidak berlaku. Semenjak Yesus disalibkan, Yesus naik ke surga katanya, kitab Taurat sudah digenapi. Nggak suka sama kitab Taurat, benar nggak Ustaz Aditya? Mereka paling tidak suka Torah, dibakar habis. Hukum monoteisme, sekali lagi, hukum monoteisme, mereka paling nggak suka. Apa itu? Tauhid, Torah itu tauhid, nggak suka. Sampai ada tuh beberapa orang-orang Kristen yang ada di channel lagi debat sama Zuma, dia bilang begini, emang ada kata tauhid di dalam Al-Quran? Aduh, ini orang. Karena apa? Mereka benci tauhid, mereka benci Torah. Hati mereka nggak nyaman kalau Tuhan itu satu Allah. Pengennya ya agama pagan, beginilah agama pagan. Orang-orang agama pagan paling tidak suka sama tauhid karena itu adalah agama yang benar. Lanjut, Tuan Guru 57-nya. Oke, siap. Nomor 57. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau jika seorang berpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati oleh pengadilan raja. Sekarang silakan saya tanya sama orang Kristen. Ada yang menjadikan Torah di atas segala-galanya di dalam gereja? Ada nggak? Tidak ada. Karena sudah terbiasa dengan hal ini. Kalau ada orang yang menjunjung tinggi, menempatkan Ulangan pasal 5 ayat 7 di atas dogma gereja, mati dia. Mati dia beneran. Ulangan 5 ayat 7 tahu kan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lo Adonai leha Elohenu hefarim alpanai. Lo Adonai leha Elohenu hefarim alehim alpanai. Wajah alpanai. Jangan ada Allah lain di hadapan. Yang kedua, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai. Dijunjung sama mereka? Tidak. Kenapa? Naluri takut dibunuh itu dari dulu sudah tertanam kuat di orang Kristen. Sampai botak sariawan dia akan bilang Yesus itu Tuhan dan Trinitas itu yang benar. Sampai botak sariawan. Ya, kenapa? Karena sudah tertanam turun-temurun beratus-ratus tahun dari zamannya Antiochus Epiphanes. Kalau ada yang bilang Tuhan itu satu dan hukum Taurat bunuh. Maka itu sekarang sampai sekarang mereka menikmati. Gak ada hukum Taurat mereka jalanin. Mana ada. Nomor 1 aja mereka nggak jalanin. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lo Adonai leha Elohim aherim alpanai. Nggak ada yang jalanin. Tiga jadi 1. Ngotot aja. 1 tambah 1 tambah 1. 1. Aduh. Ini kan sebetulnya pemikiran yang oleng. Tapi mereka terima dan mereka pertahankan. Kenapa? Karena sudah tertanam ratusan tahun. Bahwa kalau menjunjung tinggi Torah mati kita. Itu alam bawah sadar itu alam bawah sadar sudah dipantek itu. Dan yang mengkristalkannya adalah Paulus namanya. Ustadz, Afwan tolong buka Roma 1 nomor 1. Roma 1 nomor 1 Ustadz. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ini kan Ustaz. Syukran Ustazi. Nah, Injil yang dibawa ini oleh Paulus, dia bilang Injil Allah, benar nggak? Tapi sebetulnya bukan. Yang dibawa ini adalah Injilnya dia, Injilnya Paulus, ya. 2 Timotius nomor 2. Jadi dia tidak membawa Injil Yesus, tidak. Injil Allah tidak. 2 Timotius 2 nomor 8. Ya. Silakan. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Injilku, bukan Injil Yesus, bukan Injil Allah, bukan Injil kerajaan Allah, bukan. Saudaraku, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ketika engkau ada yang sudah ingin murtad atau ingin menikah dalam keadaan itu terserah, saya nggak apa-apa. Nggak jadi masalah, beneran. Wallahi. Asal engkau tahu, engkau bukan pengikut Yesus. Pengikut Paulus. Selamat menikmati ya. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Oke ya. Kenapa Paulus berani bilang Injilku? Karena pada saat itu, antara tahun 50 Masehi sampai, biar nanti di screenshot.
antara 50 Masehi sampai dengan 64 Masehi, belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil itu dari tahun 50 Masehi sampai tahun 64 Masehi, yang namanya Injil itu surat-surat Paulus. Nggak ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah Rasul belum ada. Karena tahun 75 Masehi baru tulisan yang pertama Markus keluar. Habis Markus apa? Matius. Habis Matius apa? Lukas. Habis Lukas apa? Yohanes. Antara tahun 70 Masehi sampai dengan 110 Masehi baru ada 4 gospel. Sebelumnya apa? Yang disebut Injil itu surat-surat Paulus. Selamat menikmati. Dadah, bye-bye. Ya, ikutin deh tuh. Ya, Antiochus Epiphanes, Paulus, silakan ikutin. Helenisme. Selamat beragama Helenis. Dadah. Buset. Oke, Ustadz, boleh Greek Bible di Google kosong. Greek Bible. Yang kayak begini mau bawa-bawain hadis. Hadis saya terlalu suci buat kamu, pemakan babi. Aduh. Pemakan babi kecap mau ngomong soal hadis. Katro. Kalau sudah terbuka. Oke, itu ada kotak sebelah kiri, kotak putih sebelah kiri. Di bawah load passage. Pilih Romans. Romans tuh yang bawah tuh Romans. Chapter 1, versi 1. Go. Itu ada yang hitam, kotak hitam go. Syukran, Ustaz. Oke, udah ya. Oke, pelan-pelan. Siap. Oke. Ustazi, itu dari kiri ke kanan, itu terakhir itu ada koma Theo. Itu klik. Ini saya mau kasih lihat ya. Bahkan Bible-mu menulis tentang Injilnya Paulus. Itu bukan Injil Yesus. Modar. Itu di blok nomor 1 yang di bawah. Di dalam kotak ada nomor 1, Ustazi. Ya. Evangelion. Itu dari nomor 1 sampai bawah Tidings. Itu di blok. Bawa ke Google Translate Inggris Indonesia. Bukan. Ini bukan Injil Yesus. Injilnya dia. Dia bilang Injilku. Karena dari tahun 50 Masehi sampai 64 Masehi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada. Belum ada Injil, belum ada. Injil ya itu. Surat-suratnya dia. Yang melarang orang sunat, membolehkan orang makan babi, nggak sholat. Itulah Tuhannya Yesus itu. Silakan, Ustaz. Oke, siap. 1 tutup kurung, hadiah untuk kabar baik 2 tutup kurung. Kabar baik 2a tutup kurung, kabar gembira tentang kerajaan Allah yang akan segera didirikan. Dan selanjutnya juga tentang Yesus Sang Mesias, pendiri kerajaan ini. Setelah kematian Kristus. Syukran Ustaz. Nah, ini bedanya Injil Paulus. Syukran ya Ustaz. Ini bedanya Injil Paulus dengan Injil Yesus. Injil Yesus isinya apa? Bertobatlah, karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu, dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini isinya Injil Yesus. Kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka kaya di hadapan Allah. Itu Injil Yesus. Nah, kalau Injilnya Paulus ini isinya. Coba perhatikan. Hadiah untuk kabar baik. Hadiah. Ngerti gak sih? Ini punya Paulus. Nomor 2, kabar baik. Kabar gembira tentang kerajaan Allah yang akan segera didirikan. Tuh coba perhatikan. Dalam Injil Paulus, kerajaan Allah itu belum didirikan. Lu makan deh tuh. Padahal Yesus sudah berdoa, mengajarkan doa. Bapa kami yang di dalam sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berarti di zaman Yesus masih hidup, belum diangkat ke langit, itu kerajaan Allah sudah ada. Ia bilang apa itu? Kerajaan Allah yang akan segera didirikan. Sure. Tuh. Di blok Ustazi. Biar suruh di screenshot. Di blok. Kerajaan Allah yang akan segera didirikan. Kerajaan Allah berarti belum didirikan. Nungguin tukang bangunan. Nungguin pemborong. Nungguin semennya. Masih ngumpulin duit buat beli baja. Ini gimana sih? Itu baca. Bukan kata kain nama.
Kainama nggak menghina, nggak menyerang, nggak menistakan, nggak menghujat. Tuh, ini dari mana? Dari Bible tuh. Bible asli lagi bahasa Yunani. Tuh, liatin tuh. Kerajaan Allah yang akan segera didirikan. Belum berdiri tuh. Selamat menikmati ya. Dadah, bye-bye. Ya. Oke, sekarang kembali ke Sabda sebagai penutup. Sabda sebagai penutup. Yang tadi Roma 1 nomor 1 itu, Tuan Guru. Sebagai penutup, Paulus adalah Tuhanmu, orang Kristen. Agamanya Helenis. Ya. Roma 1 nomor 2. Oke, siap. Roma 1 nomor 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini kan. Syukran, Ustaz. Injil itu telah dijanjikannya, kata Paulus, dengan sebelumnya. Jadi di zaman perjanjian lama Injil sudah dijanjikan dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci. Cek di semua kitab perjanjian lama, ada nggak janji bahwa Allah akan menurunkan Injil? Ada nggak? Cek. Masukin aja kata Injil di dalam konkordansi perjanjian lama. Ada nggak keluar Injil? Nggak ada. Yang diprank itu lu orang Kristen sama Paulus. Kemarin ada orang Kristen yang ngomong di channelnya Ustadz Aditya, kamu diprank sama Tuhanmu. Kamu diprank sama Muhammad. Ada yang ngomong itu. Saya baru nonton tadi tuh di Tebet. Dikasih lihat nih video-videonya nih. Lu yang diprank. Kunci Hades, selamat menikmati kunci Hades. Kunci Hades. Kunci surganya di Petrus. Kunci Hades, selamat menikmati. Injilnya Injil siapa itu? Injil Yesus? Bukan, Injil Paulus. Agamanya apa? Kristen, pengikut Yesus? Bukan, Helenisme, Yunani, pagan. Injilnya apa tadi? Injil yang kerajaan surganya belum jadi. Tadi dibilang tuh dibaca. Itu Bible yang bilang itu. Kerajaan Allahnya belum jadi. Yang akan segera dibangun. Belum ada. Lu mau masuk kemana? Orang kerajaannya aja belum ada. Yang bilang sama Paulus tuh. Roma 1 nomor 3. Oke, siap. Aduh. Yang begitu-begitu mau ngajak kayak nama debat. Aduh. Gue bukannya takut sama lu. Jijik. Roma 1. Takut tetanus saya. Silakan sebagai penutup. Oke, siap. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ini ya. Ini Injilmu nih. Jadi jangan bilang orang Islam itu apa, Isa-nya apa. Nggak usah ngomong-ngomong Yesus lah. Orang Islam itu Isa. Gitu. Ya, aku mau kasih tahu. Orang Islam walaupun bilangnya Isa tidak pernah menghina Yesus. Kami memuliakan Yesus. Ya. Hai orang-orang Kristen. Yang menulis Injilmu itu yang menghina Yesus. Ayo kita kembali ke 1:3. Geser ke bawah. Apa yang Paulusmu bilang tentang Yesus? Klik keturunan. Oke. 4.600. Screenshot pemirsa. Screenshot pemirsa. Kau orang Kristen yang bilang bahwa Yesus itu dari sperma Daud. Tuh, baca. Orang Islam tidak. Orang Islam bilang dia adalah kun fayakun. Ketika Allah berfirman maka dia jadi. Orang Kristen bilang, dia lahir tanpa bapak. Itu apa? Tuh, Yesus dari sperma. Yang bilang siapa? Lo orang Kristen. Mana sih? Demikian Ustaz. Syukran, aku kembalikan kepada Ustaz sebagai penutupku tadi barusan. Paulus itu Paulus. Itu kerjanya Paulus. Dan seluruh orang Kristen, engkau adalah pengikut Injil Paulus. Tidak apa-apa, tidak sunat. Bahkan dilarang disunat, buang Torah, buang monoteisme, tidak berkurban hewan, tidak menyucikan bait Allah, rumah Tuhan, membunuh Yesus, memfitnah Yesus dibilang dari sperma. Yang terakhir, menyatakan bahwa Injil adalah Injil Yesus, adalah Injil milik dia. Ustadz Aditya Taliang dan para pemirsa Aditya Taliang Channel, adik sayang Ariesto, dan para pemirsa Jim Media Channel,
seluruh ukhti wal akhi, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah rahimahullah yang menyaksikan tayangan live streaming malam ini. Aku mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Aditya, Ariesto, dan seluruh pemirsa. Allah sayang, Allah berkahi. Kainama minta maaf jika ada kata-kata yang kasar malam ini. Kepada saudaraku Kristen, apalagi yang punya channel YouTube, ya, silahkan Anda menghujat Islam, menghina Islam, menistakan Rasulullah, silahkan. Karena semuanya akan kembali kepada Anda. Silahkan pakai terus muka Kainama untuk cari makanmu, cari uang. Silahkan. Supaya jemaat Kristen yang menonton kamu tuh jadi tahu kalau kamu bikin konten yang tidak menghina Kainama, tidak ada yang nonton. Aku sedekah buat kamu. Kamu pasang terus wajah Kainama, kamu hina-hina terus Kainama supaya kamu dapat uang. Kasihan hidupmu. Cari makan dari menghina orang dan menghina nabinya orang. Menghujat agama orang. Itu cari makanmu. Bagaimana mungkin kamu punya perasaan uang yang kamu dapat dari menghina, menistakan, menghujat nabiku, agamaku, Al-Quranku, engkau kasih buat anakmu. Nggak punya perasaan ya. Serem. Hai jemaat Kristen, lihat ya, channel-channel Kristen itu memberi anaknya uang, memberi istrinya dan keluarganya uang dari YouTube, itu hasil menghujat, menghina, menistakan tanpa pengetahuan yang mendasar tentang hadits, apalagi Al-Quran. Terus kamu dukung itu? Terserah kepada kami. Aku hanya memberikan informasi. Silahkan dinikmati kunci Hades. Selamat menikmati. Kayaknya minta maaf jika ada kata-kata yang salah atau tindakan yang kurang berkenan. Para tuan guruku, para mualimku di Jakarta dan di mana-mana tempat. Para asatidku, para mualim, para mudoris, para syekhku, para habibunaku yang menyaksikan acara ini. Kainama mohon maaf jika kata-katanya agak kasar malam ini. Kainama minta maaf. Tolong doakan Kainama ya Habibuna. Ya sayangku, cintaku Habibuna. Insya Allah Habibuna nonton malam ini. Amin. I love you so much. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Inna dina indallahil Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Aditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.